Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali bersama Love Church. Kiranya dimanapun saudara berada, di situ ada hadirat Tuhan, amin. Mari kita sama-sama bersyukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Ya Bapa, ini kami satukan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Ya Tuhan, buka setiap mata hati kami Tuhan, untuk melihat setiap kebaikan-Mu, untuk melihat setiap kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Open the eyes of my heart, Lord.
Kami mau jujur Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kadang kami suka lalai, kadang kami suka menyerah karena ngelihat masalah kami. Tapi sekarang kami mau lihat Tuhan yang besar. Kami mau percaya, kami mau bersandar pada kekuatan Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang
Haleluya, shalom, 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 shalom. Tetap semangat, Love Church Family. Ya harus dong tetap semangat. Apa alasan kita untuk gak semangat? Tetap bersemangat. Kenapa? Karena Tuhan tetap bersama dengan kita. Dan kalau Tuhan bersama dengan kita, firman Tuhan bilang ada dua loh. Satu, kita cakap menanggung segala perkara. Yang kedua, siapa lawan kita? Gak ada. Tekanan boleh ada, pressure ada, kengerian ada, pergumulan ada, masa-masa sulit ada, berita-berita yang ngeri itu juga bertebaran di sekitar kita, tapi tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Sebelum masuk pada firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami berterima kasih. Sungguh indah penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami gak mau lihat sesuatu yang di depan kami yang belum pasti, yang gelap, yang gak ada arahnya. Tetapi kami mau sedikit melihat ke belakang, bahwa kami melihat jejak tapak kaki Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Bapa, inilah kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Bapa, firman-Mu, mari nyatakanlah. Firman-Mu nyatakanlah Tuhan bagi kami. Sehingga pada hari ini kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak goyah, yang terus maju, yang tetap bekerja. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini saya ambil dan saya pilih untuk temanya adalah bahagia. Kebahagiaan. Kenapa? Tuhan taruh dalam hati saya sesuatu hal yang luar biasa, bahwa to be honest, untuk menjadi bahagia itu sebetulnya gak sulit. Tetapi kalau Anda gak tahu caranya, Anda gak tahu apa yang penting, apa yang Tuhan sampaikan, ya itu semua akan menjadi sulit. Sehingga hari ini, di bulan-bulan ini, kebahagiaan menjadi barang langka. Bahkan atas hidup anak-anak Tuhan, atau bahkan atas hidup hamba-hamba Tuhan. Karena begitu luar biasanya, ngerinya berita-berita yang ada hari ini, sehingga kebahagiaan itu menjadi barang langka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kalau kita mau sadar dan kita mau mengerti, kebahagiaan itu gak boleh hilang Bapak Ibu. Karena kalau kebahagiaan itu hilang, semangat kita juga hilang. Kalau semangat kita hilang, kita jadi orang mati selama kita hidup. Tamat kita Bapak Ibu. Nah, orang banyak, mungkin Anda menatap saya dan Anda mulai bilang, Pak, gimana caranya bahagia? Gimana caranya saya hari ini memiliki yang namanya kebahagiaan itu? Sementara Bapak lihat sendiri, toko omset tinggal 5%. Untuk gaji karyawan saya udah gak bisa. Bahkan para pekerja, Pak, saya baru selesai di PHK. Gimana saya caranya bisa bahagia? Pak, bagaimana caranya saya bisa bahagia kalau saya baru saja kehilangan kekasih-kekasihku? Gimana caranya bahagia? Jadi akhirnya yang namanya bahagia itu menjadi sebuah wacana, menjadi sebuah pemikiran, gagasan yang tidak mungkin terlaksana. Salah besar. Kebahagiaan itu disediakan bagi kita. Tapi kenapa saya gak merasakannya? Bukan Tuhan persoalannya, ada di dalam kita. Kenapa? Karena segala sesuatu yang Tuhan siapkan, segala sesuatu yang Tuhan sediakan, itu perlu Anda responi untuk Anda mendapatkannya dan menikmatinya Bapak Ibu. You know that? Anda perlu untuk meresponinya. Kalau respon kita salah,
ya kita nggak bisa bahagia. Oleh sebab itu dalam bulan ini, bulan September, itu adalah bulan bahagia. Bulan bahagia. Kalau di Israel ini adalah bulan atau hari-hari memperingati intimasi kita dengan Tuhan. Bulan kebahagiaan. Mari kita berbahagia dan jangan gagal untuk berbahagia. Oleh sebab itu, pastikan Anda stay tune dengan ibadah-ibadah kita di Love Church. Baik tengah minggu, Selasa dan Jumat, maupun di setiap hari Minggu. Coba kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 Bapak Ibu. Lukas pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman ini dan memeliharanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi gimana caranya supaya kita bahagia? Hari ini yang pertama firman Tuhan katakan, dengan firman. Firman Tuhan itu satu hal yang membuat engkau berbahagia. Saya percaya waktu Tuhan Yesus berkata bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman dan memelihara dalam hidupnya, itu bukan sebuah statement tanpa dasar. Tuhan Yesus bukan raja hoax. Tuhan Yesus bukan orang yang ringan bibirnya dan dia berkata sebelum berpikir. Tentu ada dasarnya. Nah, waktu kita lihat rahasia ini, sebetulnya kita harus menyelidikinya. Why? Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Kenapa Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupannya. Wow, haleluya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan waktu saya terus merenungkan firman ini dan Roh Kudus memimpin saya kepada paling tidak ada 3 hal yang menjadi dasar kenapa yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman dan memelihara dalam hidup. Yang pertama, coba kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat keempat. Kita masuk kepada sebuah cerita, bukan cerita tetapi sebuah kejadian di padang gurun di mana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, ayat yang keempat dia berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Yang pertama, alasan yang pertama, karena waktu kita membaca, mendengar firman, dan firman itu menjadi makanan buat roh kita dan roh kita tumbuh. Karena hidup, dalam Matius pasal yang keempat ayat yang keempat, dicatat di dalam Alkitab di dalam bahasa Yunani, dia pakai kata zoe. Atau hidup roh, bukan hidup jasmani. Nah, ini dia. Kenapa hari ini kita menjadi orang yang gagal untuk berbahagia? Karena kita menjadikan hal-hal yang material, hal-hal yang duniawi, itu menjadi sumber kebahagiaan kita. Kita harapkan jadi sumber kebahagiaan kita. Mana bisa? Nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu. Lukas 11 tadi diawali dengan seorang ibu yang berkata, sungguh berbahagia ibumu itu Yesus. Karena dia lihat Yesus begitu luar biasa diikuti oleh banyak orang. Dan dia dengar mungkin Yesus digadang-gadang menjadi juru selamat atau Mesias.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia berpikir Yesus akan jadi raja. Maka ibu itu berkata, bahagianya mamamu itu, bahagianya ibumu itu. Tapi Yesus berkata, enggak. Bukan hal-hal material, bukan hal-hal duniawi yang bisa membuat engkau berbahagia. Yang berbahagia ada mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Yang pertama alasannya, kenapa? Karena roh kita hidup. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang membedakan kita dengan hewan. Hewan hanya punya tubuh dan jiwa. Dia punya alam pikir. Dia pun punya tubuh jasmani. Tapi dia tidak punya roh. Tapi Pak, saya lihat ada anjing yang berdoa. Percayalah, anjing itu tidak berdoa. Dia tuh tipu-tipu itu, saudara. Dia tipu-tipu itu. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia posisi begitu, sebentar lagi makanan datang. Haleluya Bapak Ibu. Mudah-mudahan jangan sampai ada anak-anak Tuhan yang tipu-tipu begini. Ya. Baca firman supaya diberkati. Perpuluhan supaya diberkati. Ujung-ujungnya makanan. Kayak siapa saudara? Jawab sendiri. Amin saudara. Gak bisa begitu. Gak bisa begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman. Kenapa? Karena dengan kita menggemari firman Tuhan, memakan firman Tuhan, tubuh rohani kita tumbuh. Waktu tubuh rohani kita tumbuh, kita menjadi manusia yang sejati, tubuh, jiwa, rohnya hidup. Hari ini banyak manusia hidup hanya tubuhnya dan jiwanya. Pinter, sekolah tinggi, badannya sehat, senang olahraga. Tapi sebetulnya rohnya gak bertumbuh. Rohnya mungkin sedang sakit atau mungkin sudah mati, udah gak ada. Kalau sampai kita gak punya roh, maka kita akan masuk pada golongan primata. Satu kelompok dengan nyemot, saudara. Iya. Anda jangan salah. Golongannya mamalia. Ya kan? Masuk golongan apa? Vertebrata, bertulang belakang. Terus ya kelompoknya primata. Simpanse, gorila, di situ. Banyak penggemar Darwin yang percaya bahwa kita adalah hasil evolusi dari monyet. Mohon maaf. Alkitab berkata, engkau memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Monyet gak punya. Dia hanya punya tubuh dan jiwa. Dia punya alam pikir. Maka kalau monyet diajarin bisa pinter. Monyet diajarin bisa pinter. Amin Bapak Ibu. Ya. Coba lihat kanan kiri colek. Beda kamu sama dia. Beda. Apa yang membedakan? Roh kita. Kita memiliki roh. Dan roh itu akan kemudian mengecil, mati. Kalau apa? Kalau tidak pernah dikasih makan. Seperti tubuh jasmani kita, tubuh rohani kita juga begitu. Apa makanannya? Firman Tuhan katakan, firman itu. Firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang membuat kita hidup. Menjadi manusia yang sejati. Maka gak salah Tuhan Yesus berkata yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman dan memelihara dalam hidup. Kenapa? Karena dia menjadi manusia yang seutuhnya. Di sekitar kita banyak sekali orang-orang manusia yang rohnya sudah mati. Mau lihat? Gampang. Di gereja ada gak Pak? Banyak. Banyak Bapak Ibu. Ciri orang yang rohnya sudah mati. Yang pertama, dia tidak punya kecintaan dan keinginan akan firman itu. Kalau tubuh kita sakit, dikasih sate, es doger, pempek, dikasih bakso aci, nggak mau dia. Rasanya nggak enak. Demikian juga dengan rohani yang sakit.
Atau mungkin orang mati, apalagi orang mati. Orang mati tawarin es doger, mau tawarin apa juga gak mau dia. Tapi kalau orang tubuhnya sehat, enak, makan itu enak. Dia punya keinginan, demanding terhadap makanannya. Demikian juga dengan rohani kita. Kalau rohani kita sehat, maka seperti jasmani kita sehat, dia demanding, dia punya keinginan akan makanan. Demikian juga dengan rohani kita. Kalau kita sudah ogah-ogahan baca firman kewajiban, baca firman menjadi sebuah target demi untuk kita mendapatkan yang katanya berkat Tuhan. Hati-hati. Itu ciri orang yang rohnya udah mati. Rohnya udah mati. Ibadah dia gak suka. Gak suka. Kenapa saya bilang banyak orang yang hidup tapi rohnya mati? Bentuknya manusia. Coba deh. Coba Bapak Ibu, Anda share firman di media sosial saudara. Mungkin di IG, di FB. Saya mau kasih tahu. Yang like, komen dikit, gak terlalu banyak. Tapi kalau saudara posting yang narsis, yang komen banyak. Kalau Anda undang mereka untuk ibadah, yang datang dikit. Coba Anda undang pesta, yang datang begitu banyaknya. Orang yang tidak punya keinginan akan Tuhan, tidak punya keinginan akan hal-hal rohani, tidak punya keinginan akan firman Tuhan, itu menandakan roh dia sakit. Atau apa? Mati mungkin. Terus gimana Pak supaya roh saya hidup? Gimana kalau Anda lagi sakit, gak mau makan, gak bisa makan, Anda masuk rumah sakit, apa yang rumah sakit lakukan? Diinfus saudara. Amin? Diinfus toh? Infus itu isinya apa? Sari, makanan, nutrisi. Supaya apa? Dengan harapan jasmani kita kembali kuat, jasmani kita kembali pulih. Ngerti maksud saya saudara? Mungkin hari ini engkau belum punya kecintaan akan firman, tetapi kalau engkau sadar bahwa sumber kebahagiaan itu adalah firman itu, membuat engkau menjadi manusia yang seutuhnya, maka engkau harus melakukan apa? Tindakan infus. Paksa baca firman, paksa untuk beribadah. Rasul Paulus berkata kepada anak rohaninya, jauhi tahayul, dongeng nenek-nenek tua, latih dirimu beribadah. Sama hari ini pesan saya kepada saudara. Saya kok gak punya keinginan ya Pak, rohmu sakit atau mati. Terus gimana dong supaya mulai hidup lagi? Diinjeksi, diinfus. Infus itu bukan soal mau gak mau, dipaksa masuk firman itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu ciri yang pertama orang yang rohaninya sakit. Ciri yang kedua, tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu tempatnya apa? Dia tempatnya moral. Kalau manusia moralitasnya rendah, saya percaya rohnya sudah mati. Kalau manusia yang hidup, tubuh, jiwa, dan rohnya hidup, manusia sejati, dia bermoral. Hari ini banyak orang-orang yang moralnya rendah. Banyak. Ngelihatnya di mana Pak? Di diskotik nggak usah, jangan kejauhan. Di tempat prostitusi jangan kejauhan. Di mana? Di mall. Apa bedanya? Gitu. Apa bedanya manusia dengan simpanse? Sepinter-pinternya simpanse nggak pernah malu kalau dia telanjang. Amin Bapak Ibu.
Nah, berapa ini manusia pahanya kemana-mana, baju dalamnya kemana-mana, dadanya kemana-mana, santuy, jalan. Seingat saya, Adam dan Hawa begitu dia sadar dia telanjang, dia ngumpet. Tapi lucunya, banyak hari ini anak-anak Tuhan jalan di mall, dia sadar dia telanjang, malah bangga jalan-jalan. Bangga foto-foto. Bapak Ibu, ini apa? Inilah kemerosotan daripada moralitas kita. Namanya juga kan modern, Pak. Apakah modern itu identik dengan telanjang? Kalau gitu nggak cantik, Pak. Apakah cantik itu Anda harus telanjang? Kasihan banget. Anak-anakku, adik-adikku yang aku kasihi, stop dengan prinsip itu. Kalau engkau melakukan itu tanda moralmu sedang turun. Kenapa moral turun? Itu tanda rohanimu sakit atau bahkan mungkin mati. Sepandai-pandainya anjing saya, anjing saya pinter banget. Alaskan Malamute, kalau berdiri hampir sama dengan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya suruh sit, dia duduk. Shake hand, tangan satu, tangan dua. Muter, ini, itu, segala macam dia bisa. Pinter Bapak Ibu. Tapi dia gak punya roh. Kenapa? Karena sama sekali dia gak pernah kemudian datang ke saya terus bisikin, bos, pakein celana dong, malu nih. Gak pernah. Dia kalau lagi tidur, kalau lagi lupa saudara, kalau lagi tidur, ngejablak. Ntar dibangunin, tong, malu itu. Dia gak ngerti apa arti malu. Nah kalau manusia, coba roknya panjangin dikit dong. Coba itu keteknya diumpetin dong gitu. Coba dadanya agak ditutup. Coba deh udelnya disimpan. Percayalah, bukan hanya kamu yang punya udel. Semua orang punya udel, saudara. Gak usah dipamerin kayaknya udel itu sesuatu yang spesial. Come on. Ini sedang trendy, Pak. Ini trendy. Saya mengikuti mode di Paris. Biarlah yang mengikuti mode. Tapi anak-anak Tuhan, tunjukkan bahwa engkau memiliki roh yang hidup. Dia punya keinginan akan Tuhan. Rohnya hidup itu tandanya. Dia punya kecintaan akan firman. Yang kedua, dia memiliki moralitas. Dan moral bukan hanya soal pakaian. Moral juga soal banyak hal. Orang yang bermoral, mulutnya bisa dipegang. Orang yang bermoral, dia setia dengan kebenaran. Orang yang bermoral, dia berpihak kepada yang benar. Orang yang bermoral, dia bersedia menentang arus untuk sebuah kebenaran. Orang yang bermoral, banyak hal Bapak Ibu. Dan orang-orang seperti ini, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Yang ketiga, ciri orang yang rohnya sudah mati, apa? Dia tidak punya daya kreativitas. Apa sih kreativitas itu? Kreativitas itu adalah daya cipta. Apa hubungannya dengan roh? Karena hanya manusia yang memiliki kreativitas. Kenapa? Karena kita segambar dengan Tuhan. Dia adalah kreator. Dia adalah kreator Bapak Ibu.
Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang belum pernah dikenal jadi ada. Demikian juga manusia, dia punya daya cipta. Hewan tidak ada yang punya daya cipta. Is it? Yes. Tapi burung bisa bikin sarang loh Pak. Iya. Burung dari zamannya Adam dan Hawa sampai burung zaman now, sarangnya begitu-begitu aja. Saudara pernah lihat burung di tempat saudara? Tiba-tiba dia bikin sarangnya minimalis? Atau sarangnya Mediterania? Yang sarangnya itu berbeda-beda, itu cuma Anda dan saya, manusia namanya. Kenapa? Karena kita kreatif. Seperti Bapa kita, seperti pencipta kita kreatif. Dan kreativitas itu tempatnya ada di mana? Di dalam roh kita. Sehingga gak salah kalau Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman dan memelihara dalam hidup. Ibadahnya bagus, moralitasnya bagus, kreativitasnya tinggi. Wow. Orang yang seperti ini tidak akan pernah gagal dalam hidupnya. Saudara pernah lihat orang bermoral gagal? Mungkin dia gagal, tetapi kegagalannya hanyalah apa? Anak tangga untuk dia lebih tinggi. Pernah lihat orang yang kreatif itu gagal? No. Engkau tidak akan pernah melihatnya. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini gak salah waktu Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Karena yang pertama, rohmu hidup. Engkau jadi manusia yang sejati. Waktu rohmu hidup, waktu rohmu sehat, engkau jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau jadi orang yang bermoral. Engkau jadi orang yang kreatif. Yang kedua, alasan yang kedua yang saya dapati, coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Demikian firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau saudara menggemari firman, kalau engkau memelihara dalam hidupmu, maka engkau punya tuntunan. Engkau punya penerang. Engkau tidak berjalan di dalam gelap. Engkau seperti orang yang jalan di dalam terang siang hari. Dan engkau pegang peta kemana engkau harus berjalan, itu jelas. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau tidak akan pernah tersesat. Engkau tidak akan pernah tersesat dan engkau tidak akan pernah tergeletak. Karena tangan Tuhan senantiasa menatang engkau. Engkau bisa jatuh, engkau bisa gagal, tetapi kegagalan dan kejatuhanmu tidak menggagalkan rencana Tuhan. Haleluya. Ayo, ini saatnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. This is the time untuk apa? Baca firman. Tapi saya gak suka, kan saya udah bilang infus. Supaya rohmu hidup, engkau jadi manusia yang sejati. Bukan manusia-manusiaan, bukan manusia setengah hewan. Belum ada judulnya, kalau manusia setengah dewa ada ya. Manusia setengah hewan, saudara. Kenapa? Rohnya gak hidup. Cuman hidup tubuh dan jiwanya. Yang kedua, bukan hanya engkau menjadi manusia yang sejati karena rohmu hidup, engkau punya tuntunan di dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari lihat di dalam firman Tuhan, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Engkau jadi manusia yang sejati. Engkau memiliki tuntunan. Engkau memiliki pelita untuk jalanmu. Engkau tidak jalan dalam kegelapan. Dan yang ketiga apa? Engkau memiliki senjata.
To fight back against the evil. Untuk bertempur kembali, untuk melawan, untuk menghancurkan kuasa itu. Perhatikan. Dalam pencobaan yang setelah 40 hari di padang gurun, maka Tuhan Yesus melawan iblis. Dan dia selalu berkata, "Hei iblis, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis." Artinya apa? Firman yang menjadi kekuatan. Firman yang menjadi alat, senjata untuk melawan iblis. Baca firman. Baca firman Bapak Ibu. Bukan supaya engkau diberkati. Bukan supaya usahamu pulih. Tetapi supaya engkau menjadi manusia yang sejati. Supaya engkau memiliki terang, pelita di langkahmu. Engkau memiliki tuntunan di dalam jalan-jalanmu. Dan yang ketiga, engkau punya senjata untuk engkau melawan tipu daya iblis. Saya bilang di dalam Bible study hari Jumat, iblis gak datang dengan hitam. Kalau dia datang dengan hitam, maka kita dengan jelas akan melihat, oh ini iblis, ini Tuhan. Tetapi sayangnya iblis hari ini datang dengan broken white. Dia datang dengan false north. Sepertinya utara, tapi bukan utara yang benar. Sepertinya putih, tetapi bukan putih yang benar. Kalau engkau tidak tertanam dalam firman, engkau tidak tahu dan engkau tidak pernah punya kekuatan untuk melawan tipu daya itu. Waktu engkau sedang ada dalam pergumulan, iblis datang dengan berita-berita yang membuat engkau jatuh, membuat engkau tersesat, yang membuat engkau mulai tidak lagi mempercayai Tuhan. Tetapi hari ini, saat ini, kalau engkau punya firman, kalau engkau mengerti firman, kalau engkau membaca firman, kalau engkau memeliharanya dalam kehidupanmu, engkau punya senjata untuk melawannya. Oh kalau gitu Pak, nanti kalau ada setan, saya pakai Alkitab. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Kalau setan, kalau hantu, usir dalam nama Yesus. Usir dia dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dia lari tunggang langgang. Ini masalahnya adalah saya sedang bicara mengenai iblis yang bermain di dalam kepala saudara, yang hendak menguasai pikiran saudara, yang hendak mengendalikan hati saudara, yang hendak mencemari bait ini. Itu yang sedang saya bicarakan. Lawan dengan firman, tipu dayanya akan selesai. Banyak orang tersesat, banyak orang gak ngerti. Hari ini begitu banyak pengajaran-pengajaran di YouTube, di mana, di media-media sosial. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau hari ini engkau tidak tertanam pada firman yang benar, engkau akan tergelincir dan engkau akan jatuh ke dalam sebuah penyesatan. Lawan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini. 3 hal yang indah yang menjadi dasar Kristus berkata, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Yang pertama, karena engkau akan menjadi manusia sejati. Ibadahmu indah, moralmu indah, kreativitasmu luar biasa. Engkau akan menjadi orang yang berjalan dalam tuntunan dan terang daripada firman itu. Dan yang ketiga, engkau punya kekuatan untuk melawan dia. Haleluya Tuhan, terima kasih. Amin Bapak Ibu. Ayo mulai. Hari ini mungkin kau gak suka, mungkin kau belum cinta, mungkin engkau belum mau, engkau belum punya keinginan. Jangan ikutin kedaginganmu. Mulai buka firman Tuhan saat ini. Mulai kita punya komitmen untuk baca firman Tuhan dan memelihara firman itu di dalam kehidupan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang dalam, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan, saat ku bimbang. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Satu hal yang harus kami lakukan, kami mau infus diri kami dengan firman Tuhan. Komitmen kami jelas. Mulai saat ini, aku gak mau tinggalkan firman. Biarlah kebahagiaan itu sejati menyertai setiap kami pada hari ini. Dan saatnya juga kami mempersiapkan diri kami, bukan dengan kebenaran kami, tapi oleh darah Kristus kami dibenarkan. Dan itulah pengakuan kami persiapkan diri kami untuk masuk di dalam perjamuan-Mu ya Tuhan. Kekasih Tuhan, permata hatinya Tuhan, persiapkanlah roti, persiapkanlah anggur. Hari ini kita akan mau masuk dalam perjamuan. Seperti firman Tuhan hari ini. Ayo kita lihat firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan. Apa sih tujuan kita masuk dalam perjamuan ini? Firman Tuhan berkata tujuannya cuma satu, memperingati akan Dia. Jangan punya tujuan yang lain. Jangan punya tujuan yang lain. Peringatin, ucapkan syukur atas tubuh dan darah Kristus. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu pada hari ini telah aku terima dari Tuhan, bahwa malam sebelum Dia diserahkan, maka Dia mengambil roti. Dia mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya bagi engkau dan aku. Dia membagi-bagikannya. Seraya Dia berkata, inilah tubuhku, terimalah. Ini yang tubuh ini terpecah bagi engkau. Yang ada di tanganmu hari ini angkat di atas kepalamu dengan tangan kananmu. Bukankah itu tubuh Kristus yang terpecah buat engkau dan aku? Kalau engkau berkata amin, maka hari ini makanlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, dan Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah seperti ini. Setiap kali engkau makan dan minum dari cawan ini, engkau memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kalau itu imanmu, angkat di atas kepalamu. Dengan iman minumlah di dalam Kristus Yesus Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Ucapkan syukurmu. Haleluya, ucapkan syukurmu. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ucapkan syukurmu Bapak Ibu. Ucapkan syukurmu. Ucapkan syukurmu. Kau memperingati kematian Tuhan. Haleluya. Bilang sama Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu ya Tuhan. Menyucikan, menguras semua dosa-dosa kami. Haleluya. Sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Thank you Lord. Haleluya. Tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan juga untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan di sepanjang minggu ini dan akan kami rasakan sampai pada kesudahan zaman. Karena Engkau Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Tuhan yang selalu mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Bapa. Nah, ini saatnya Tuhan kami menaikkan doa-doa syafaat kami untuk bangsa negara kami, pemerintahan kami dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota Tuhan, camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, sampai ke RT RW. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, letakkan hikmat terbaik-Mu sehingga kami semua, mereka semua bersinergi untuk menangani Tuhan krisis multidimensi yang sedang terjadi di dalam negara kami. Kami tahu hati-Mu ada di Indonesia, hati-Mu ada di negeri ini. Oleh sebab itu berkatilah mereka, terutama kami juga Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang bukan yang pasif, tetapi anak-anak Tuhan yang aktif, ambil bagian. Paling tidak untuk berlutut dan berdoa bagi bangsa dan negara ini. Mereka yang berduka Tuhan hiburkan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bapa, kami mau memberkati orang-orang yang baik terhadap kami. Kami juga mau memberkati mereka yang jahat, mereka yang menaruh rancangan-rancangan yang buruk atas kami. Kami mengampuni mereka Tuhan. Tuhan berkatilah mereka. Kami serahkan Love Church ke dalam tangan-Mu. Gereja ini bukan sekedar tempat berkumpul, tetapi biarlah di gereja ini ada dampak yang dirasakan. Di tempat ini kami diperbaiki, di tempat ini kami ditegur, di tempat ini kami dibangkitkan semangatnya, di tempat ini Tuhan kami saling menghiburkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segalanya. Kami naikkan seru doa permohonan kami Tuhan. Hanya dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Akhirnya kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, arahkan hatimu, imanmu terima. Karena Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, melimpahi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Ini akan terus menjadi bagianmu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang berdoa, ucap syukur, umat yang diberkati percaya, menyambut Bapa
terima kasih. Thank you Lord, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Yang percaya diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa tetap berbahagia, tetap stay tune. Di minggu ini, di bulan ini kita akan bicara mengenai kebahagiaan. Tuhan memberkati.